Shalom saudaraku. Di dalam Roma 11 ayat yang ke-22, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tetap kita hidup di dalam kemurahan Tuhan. Tetap di dalam kemurahan Tuhan bisa berarti tetap di dalam kebaikan Tuhan. Maksudnya adalah kita bertumbuh terus untuk memiliki kebaikan moral atau integritas diri layaknya seperti Yesus. Sebab kita diselamatkan agar kita sempurna seperti Bapa. Kita diselamatkan agar serupa dengan Yesus yang melakukan kehendak Bapanya dengan setia. Namun ironiknya saudaraku, hari-hari ini mimbar-mimbar gereja banyak mempromosikan kebaikan dan kemurahan Allah, tetapi mereka tidak melihat aspek lain dari diri Allah. Oleh sebab itu banyak jemaat memahami seakan-akan Allah tidak memiliki ketegasan diri, integritas diri. Inilah yang mengakibatkan banyak orang Kristen, banyak orang percaya hidup sembrono di dalam hidup mereka. Hidup sembarangan. Mereka bisa ke gereja hari Minggu. Mereka bisa melayani Tuhan. Mereka aktif di dalam pelayanan. Tetapi mereka ceroboh di dalam hidup mereka. Sungguh ironik bukan? Seakan-akan Allah memberi keselamatan itu dengan mudah kepada manusia, sehingga banyak sekali orang percaya yang mereka tidak memahami dengan benar tentang keselamatan yang Tuhan beri dalam hidupnya. Mereka sembrono di dalam hidup mereka. Kenapa mereka bisa sembrono? Karena mereka memiliki pemahaman yang salah mengenai keselamatan. Mereka berpikir seperti ini: asalkan dengan pikiranku, asalkan dengan nalarku, ketika mulutku mengucapkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan aku setuju Yesus adalah juru selamatku, maka aku sudah selamat. Pemahaman yang salah ini mereka kaitkan hanya untuk meluputkan diri mereka terbebas dari yang namanya api neraka dalam hidup mereka kelak. Padahal keselamatan yang Tuhan beri saudaraku bukan hanya itu, tetapi lebih kepada dikembalikannya dirimu dan diriku, manusia yang rusak ini, yang sudah rusak oleh dosa, dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Itulah inti dari keselamatan. Banyak orang percaya pasti tidak mengerti bahwa Allah yang menyelamatkan kita menghendaki kita orang percaya untuk menjadi pribadi yang sempurna. Sempurna seperti Bapa yang ada di surga, saudaraku. Serupa seperti Yesus, sang teladan kekristenan kita. Seakan-akan dengan keadaan moral mereka yang sudah baik, mereka merasa sudah yakin untuk diperkenankan oleh Allah Bapa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal saudaraku, kalau kita mengerti benar tentang keselamatan dan artinya, sangat sulit. Sangat sulit. Butuh perjuangan segenap hidup untuk engkau dan saya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, saudaraku. Engkau dan saya orang percaya dirancang untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Ingatlah saudaraku, kalau hidup kita tidak seperti Yesus, hidup kita masih sembarangan, hidup kita masih sembrono saudaraku, tidak ada satu orang pun bisa masuk dalam kerajaan Allah. Bertanggung jawablah dalam hidup.
Berjuanglah di dalam hidup ini. Setiap kali kita melangkah di dalam hidup ini, kita pegang satu kata-kata bahwa aku mau serupa dengan Yesus. Untuk apa? Aku mau menyenangkan hati Bapakku. Dan aku mau bertanggung jawab dalam hidupku. Karena aku hidup bukan hanya untuk aku hidup. Aku hidup untuk aku menjadi suratan terbuka, di mana banyak orang melihat hidupku, di mana banyak orang melihat keadaanku, karakter hidupku, caraku hidup, caraku bertutur kata, caraku menghadapi masalah, caraku menghargai Tuhanku, dan caraku menempatkan Tuhanku dengan benar. Disitulah saudaraku, engkau dan saya dinyatakan layak atau tidak menjadi anak Allah yang sah. Tidak perlu mengejar status dunia, namun kejarlah status anak Allah dalam hidupmu dan hidupku. Salam semangat saudaraku. Mari berjuang bersama sampai kita berjumpa di langit baru, bumi baru. Dan Tuhan menyambut dengan tangannya, dengan tersenyum kepada kita. Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.